Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi teman-teman. Kita akan berbagi tips ya teman-teman ya, ini terkait dengan yang masih ada kendala ya dalam melakukan login ya, bukan login ya, tapi pendaftaran ketika teman-teman memilih jenis seleksi, yaitu adanya data tidak ditemukan di Dapodik. Nah, nanti kita akan membahas terkait bagaimana cara menyelesaikan itu ya. Jadi kita akan memberikan beberapa tips yang mungkin teman-teman nanti bisa lakukan, dan semoga saja nanti berhasil dan teman-teman bisa mengikuti pendaftaran P3K Guru ini. Nah, nanti kita akan membahas terkait dengan merubah nick teman-teman ya. Jadi ini nanti kemungkinan ada nick yang berbeda antara di info GTK dengan yang ada di Dukcapil. Nanti bagaimana caranya teman-teman simak terus video ini ya. Tapi sebelumnya mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita cek sekilas dulu ya. Jadi mungkin bagi kalian ya yang mungkin hari ini ya masih melakukan pendaftaran dan masih muncul peringatan seperti ini ya. Jadi data Anda tidak ditemukan di dalam basis data Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Ini berdasarkan nomor induk kependudukan ya. Nah, sebagai data pelamar P3K Guru ya, atau verifikasi dan validasi pendidikan, validasi data pendidikan Anda belum diperiksa oleh tim GTK. Nah, silakan lakukan pemeriksaan kembali data Anda ke instansi terkait. Khusus bagi pelamar X tenaga honor kategori 2, Anda tetap dapat melanjutkan proses pendaftaran P3K Guru dengan cara mencantumkan nomor peserta X tenaga honorer kategori 2 Anda. Nah, teman-teman, ini masih banyak sekali yang ada peringatan seperti ini ya. Kalau kita cek teman-teman, di sini ada 2 poin teman-teman ya yang harus kalian pahami ya. Yang pertama adalah berdasarkan nomor induk kependudukan, ini artinya NIK ya, NIK. Yang kedua teman-teman, di sini ada verifikasi dan validasi data pendidikan Anda belum diperiksa oleh tim GTK. Nah, ini artinya teman-teman kalau kita cek yang di sini teman-teman ya, di sini ini tentunya verifikasi dan validasi data pendidikan Anda belum diperiksa oleh tim GTK. Ini yang dimaksud kemungkinan adalah verbal ijazah ya. Di sini nanti ada 2 poin ya. Kalau kita cek di sini ada NIK dan juga ada verbal ijazah. Nah, apakah verbal ijazah kalian itu sudah selesai atau belum, itu teman-teman harus mengecek kembali ya. Yang kedua adalah apakah NIK teman-teman yang di info GTK itu apakah sudah benar atau belum. Nah, bagaimana jika nanti NIK kalian itu salah? Nanti kita akan memberikan caranya. Sebelumnya nanti teman-teman ingat ya, jadi teman-teman nanti kita akan mengecek ya apakah NIK-nya itu di info GTK sudah betul sesuai dengan di Dukcapil atau belum ya. Pastikan NIK-nya valid di Verval P3K. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini yang pertama teman-teman, ada beberapa penyebab ya. Jadi kalau ada peringatan seperti ini ketika teman-teman melakukan pendaftaran di SSC ASN ya. Nah, ketika teman-teman memilih formasinya ya, formasi jenis seleksi ini, ini kita ganti dulu teman-teman ya. Kita ganti dulu pemilihan jenis seleksi. Nah, ini ya, jenis seleksi. Nah, ini pada P3K Guru. Kita klik dulu, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi pemilihan jenis seleksi ya. Nanti seleksinya tentunya ada CPNS, ada P3K. Nah, tentunya ketika teman-teman memilih ada informasi seperti ini, ada beberapa penyebab teman-teman ya. Yang pertama adalah NIK pada Dapodik itu tidak sama dengan di Dukcapil. Ya, ini pasti salah satunya penyebabnya adalah ini. Dan nanti bagaimana melihat apakah data di Dapodik dan di Dukcapil itu sudah valid atau belum. Nah, nanti kita akan cek caranya seperti apa. Yang kedua adalah pastikan data NIK di Verval P3K itu adalah valid. Nah, untuk terkait dengan Verval P3K teman-teman, nah di sini Verval P3K ini yang paham atau yang tahu, yang bisa login ini adalah operator sekolah. Jadi teman-teman nanti ketika NIK-nya di Verval P3K ini sudah betul atau belum, teman-teman bisa koordinasi dengan operator di sekolahnya ya. Kita cek dulu. Jadi nanti di sini teman-teman, ini di Verval P3K teman-teman ya. Ini nanti untuk loginnya ya, nanti teman-teman bisa koordinasi dengan operator sekolahnya masing-masing. Apakah NIK-nya itu sudah valid dengan Dukcapil atau belum. Oke ya.
Terus yang berikutnya teman-teman, yang kedua adalah ini ya, jadi nicknya pastikan di verbal PTK sudah valid ya. Yang ketiga ini belum melakukan verbal ijazah. Ini ada dua kemungkinan teman-teman. Nanti kalau teman-teman belum melakukan verbal ijazah, tentunya ketika memilih, tentunya teman-teman harus melakukan verbal ijazah di SSCASN ya. Atau seperti teman-teman bisa cek di video kita, kemarin kita sudah sempat bahas ya. Jadi terkait bagaimana ketika teman-teman itu belum verbal ijazah. Ini ya, ada solusi belum verbal ijazah, bisakah mengikuti P3K Guru? Nanti teman-teman bisa cek di sini terkait bagi teman-teman yang belum melakukan verbal ijazah. Nah, yang berikutnya nomor 3, ini juga ada hubungannya ya. Teman-teman sudah melakukan verbal ijazah ya, 3. Teman-teman sudah melakukan verbal ijazah, tetapi ya statusnya ini belum selesai teman-teman ya. Jadi statusnya belum selesai. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini ya, di info GTK. Nanti kalau ketika teman-teman cek di sini ya, jadi teman-teman sudah melakukan verbal ijazah ya, tetapi di sini ya status verbalnya di sini bisa saja belum selesai. Ya, dia mungkin masih menunggu ya, masih proses menunggu. Biasanya kalau yang lama itu yang metode upload ya, karena harus di cross check dulu ya sama adminnya untuk dicek apakah ijazah yang diupload itu sudah betul dengan datanya ya. Oke, yang sekarang yang terakhir teman-teman, jika nanti di NIK Dapodik dengan Dukcapil sudah sama, NIK dengan verbal PTK sudah sama, teman-teman juga sudah melakukan verbal ijazah, ternyata masih belum ya teman-teman, mungkin ya, mungkin masih ada server, masih ada pembenahan atau maintain. Jadi teman-teman nanti menunggu ketika di poin 1, 2, 3 ini semuanya sudah selesai. Oke, yang pertama teman-teman, untuk memastikan nicknya ya, apakah nick kalian itu sudah betul atau belum, karena yang digunakan SSCN itu datanya diambil dari info GTK ya. Yang pertama adalah pastikan nomor induk pendudukan di info GTK teman-teman ini sudah benar ya, pastikan ini benar sesuai dengan yang ada di KK atau dengan yang KTP. Nah, bagaimana nanti ketika salah ya, ketika salah, nah nanti teman-teman di sini ada menu baru teman-teman ya, ada menu update nick untuk P3K. Nah, di sini khusus teman-teman ya, khusus hanya bagi kalian yang ada masalah dengan nicknya ya. Jadi perbaikan nick ya, jadi perbaikan nick ini hanya untuk guru yang memiliki kendala saat pendaftaran seleksi P3K, karena nick di Dapodik ya tidak sesuai ya dengan nick di Dukcapil saat pendaftaran. Nah, perbaikan hanya dapat dilakukan jika nick sudah valid pada verbal PTK. Nah, ini artinya teman-teman yang pertama harus memastikan verbal PTK-nya sudah valid. Nah, perbaikan hanya dapat dilakukan jika nick sudah valid pada verbal PTK. Ini ditekankan kembali teman-teman ya. Nah, ini data PTK guru pada server GTK. Nah, server GTK ini teman-teman, data ini diambil dari verbal PTK. Jadi pastikan teman-teman di sini sama. Artinya datanya di verbal PTK itu sudah benar ya. Nah, kalau kita cek teman-teman di sini ternyata ada selisih data teman-teman ya. Di sini nicknya di sini adalah 001 ya. Nah, sedangkan kalau di sini ya di server GTK ini 002. Lalu teman-teman harus memastikan ini mana yang benar. Nah, teman-teman pastikan dulu ya bahwa verbal PTK-nya itu sudah valid dan sudah betul. Nah, nanti kalau sudah betul teman-teman bisa mengklik update. Ya, ini ternyata ada kesalahan ya. Jadi nicknya di info GTK, yang nicknya di info GTK ini ternyata salah teman-teman ya. Jadi nicknya di info GTK ini 001, nah sebenarnya yang betul itu adalah 002. Jadi di server verbal PTK ini sudah betul. Nah, kita bisa mengecek teman-teman di verbal PTK ya. Ini adalah laman verbal PTK. Nah, ini yang bisa login adalah operatornya. Nah, setelah dicek teman-teman ternyata di valid Dukcapil. Jadi kalau di verbal PTK teman-teman, di sini nanti ada akan tanda apa namanya ini ya, tanda apa ini, tanda benar ya. Jadi tanda benar ya. Nah, kalau ada tanda benar seperti ini artinya valid ya, data di Dapodik di info GTK dengan yang ada di Dukcapil itu sudah betul, artinya sudah sama ya. Jadi sudah valid. Biasanya kalau nggak valid di sini akan silang. Biasanya akan ada tombolnya ada silang, dan situ ada informasi kenapa seperti itu. Nah, kalau kita cek teman-teman ternyata di verbal PTK ini datanya sudah benar ya, 002 ini adalah yang betul. Nah, kalau datanya sudah betul seperti ini ya, ini artinya datanya sudah valid di verbal PTK-nya. Nah, teman-teman baru ya, kalau sudah valid, teman-teman tinggal klik tombol ini saja. Ya, tinggal klik ini untuk update data nick ya, khusus bagi teman-teman yang ada kesalahan nick ya. Jadi di info GTK
dengan nick yang ada di Dukcapil itu tidak sama. Nah, dan ini bagaimana bisa melihatnya? Teman-teman bisa cek di Verva PTK-nya, ya, koordinasi dengan operatornya. Nah, ketika ini ternyata ada perbedaan antara di info GTK dengan yang ada di Verva PTK, teman-teman tinggal klik aja di sini ya. Ini untuk mengupdate. Nah, ini setelah diklik maka akan ada informasi seperti ini. Update data nick dari hasil Verva PTK. Data sudah selesai diupdate ya. Silahkan refresh info GTK Anda. Ini teman-teman tinggal di reload. Nah, nanti untuk proses di sini teman-teman di info GTK itu tidak langsung berubah ya untuk nicknya ya. Jadi kalau kita cek teman-teman di sini, ini nicknya tidak langsung berubah ya. Dia tetap seperti ini ya. Kita coba 2 hari tetap ya tidak ada perubahan. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah melakukan update seperti ini ya, nah teman-teman bisa kembali lagi ke SSCASN. Teman-teman bisa langsung milih jenis seleksi, silahkan pilih P3 gurunya. Nah, teman-teman tentunya untuk setelah update ini ya tidak langsung ya, mungkin bisa sehari atau mungkin 2 hari ya, atau mungkin setelah teman-teman update ya, mungkin teman-teman bisa mencoba ya, silahkan dicoba. Nah, ini teman-teman silahkan cek secara berkala teman-teman ya, silahkan dicek secara berkala. Nanti apakah teman-teman ketika mendaftar di SSCASN ketika mulai seleksi ya di P3K Guru, apakah datanya sudah muncul atau belum datanya di Dapodik ini. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi pastikan nicknya itu benar. Yang kedua adalah pastikan teman-teman sudah melakukan verbal ijazah ya. Nanti kalau teman-teman sudah melakukan verbal ijazah ya, tentunya pastikan sampai dengan statusnya selesai. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Nanti bagi kalian ya yang masih ada kendala ya, masih ada kendala data di Dapodik tidak ditemukan di basis datanya, jadi teman-teman bisa mengecek apakah nicknya sudah sama dengan di Dukcapil. Yang kedua, apakah teman-teman sudah melakukan verbal ijazah dan statusnya sudah selesai. Jika semua sudah selesai ya, teman-teman bisa melakukan di SSCN, dan teman-teman tentunya jika masih belum bisa, tentunya harus menunggu, dan teman-teman silahkan cek secara berkala ya. Misalkan nanti pagi ya, misalkan nanti siang atau sore atau mungkin besoknya ya, selama jadwal pendaftaran itu masih ada, teman-teman silahkan dipantau ya, supaya nanti teman-teman bisa melihat apakah datanya sudah terupdate atau belum. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham ya, tuliskan aja di kolom komentar. Nah, kita akan berjumpa kembali teman-teman di video-video kita berikutnya ya. Nanti kita akan masih membahas di seputar P3K. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.